Pemirsa Satuan Binmas Polres Kudus melaksanakan Sambang Kamtipmas dan pengecekan pos Satuan Pengamanan di wilayah Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan situasi keamanan di lingkungan objek swakarsa tetap aman dan kondusif. Personel piket siaga Satbinmas Polres Kudus yang dipimpin PS Kanit Babin Kamtipmas Aibtu Heri melaksanakan pengecekan ke pos Satpam di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu. Petugas berdialog dengan Satpam yang sedang melaksanakan tugas jaga malam. Dalam kesempatan tersebut, petugas menyampaikan imbauan Kamtipmas agar Satpam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pada jam-jam rawan di dini hari. Petugas juga mengingatkan agar istirahat dilakukan secara bergantian sehingga pengawasan lingkungan tetap berjalan optimal. Satbinmas Polres Kudus mengimbau petugas Satpam untuk segera menghubungi layanan Polri 110 apabila menemukan hal mencurigakan atau terjadi tindak kriminalitas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan setiap potensi gangguan Kamtipmas. Kapolres Kudus melalui Kasatbinmas AKP Ikadek Dwi Putra menegaskan bahwa kegiatan pengecekan pos Satpam merupakan bagian dari upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Satuan Binmas Polres Kutai Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satuan Pengamanan melalui pendidikan dan pelatihan Gada Pratama. Kegiatan ini diharapkan mampu mencetak personel Satpam yang profesional, berintegritas dan siap menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan lingkungan kerja. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Kasatbinmas Polres Kutai Barat buka diklat Satpam cetak SDM pengaman yang profesional dan berintegritas pada Senin 13 Juli 2026. Kasatbinmas Polres Kutai Barat secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan PT Kubar Outsource Global Angkatan 20 yang diselenggarakan di Taman Budaya Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan pembukaan berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh personel Satbinmas Polres Kutai Barat, jajaran manajemen PT Kubar Outsource Global, para instruktur, serta seluruh peserta diklat Satpam Angkatan 20 yang akan mengikuti rangkaian pendidikan dan juga pelatihan. Dalam amanatnya, Kasatbinmas Polres Kutai Barat menegaskan bahwa pelatihan Gada Pratama merupakan tahapan penting dalam mencetak personel Satpam yang profesional, disiplin dan juga berintegritas, serta memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Satpam merupakan mitra Polri dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja sehingga dituntut memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta etika profesi yang tinggi. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis di bidang pengamanan, tetapi juga memahami secara utuh peran dan juga tanggung jawab sebagai anggota Satpam yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perusahaan maupun instansi tempat bertugas. Program pelatihan ini juga merupakan bagian dari pembinaan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Satuan pengamanan yang secara rutin dilaksanakan melalui sinergi antara Satbinmas Polres Kutai Barat dan juga PT Kubar Outsource Global dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan juga kondusif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Kebayoran Lama terus meningkatkan kegiatan operasi kepolisian melalui operasi Cipta Kondisi dan razia stasioner. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan Kamtipmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Personel Polsek Kebayoran Lama melaksanakan operasi Cipta Kondisi dan razia stasioner di sejumlah titik rawan di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, balap liar, serta tawuran warga. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, identitas pengendara, serta penggeledahan terhadap kendaraan yang mencurigakan. Pemeriksaan dilaksanakan secara humanis dan sesuai prosedur. Pada operasi yang dilaksanakan di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama Selatan, petugas berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat.
Kedua kendaraan tersebut dibawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui kegiatan ini, Polsek Kebayoran Lama berkomitmen terus meningkatkan kehadiran personel di lapangan guna mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Dari Polres Metro Jakarta Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Pesanggerahan kembali menggelar operasi pencegahan begal, curanmor, dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah titik rawan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, tertib dan kondusif di wilayah Jakarta Selatan. Personel Polsek Pesanggerahan melaksanakan patroli mobile, strong point, serta razia stasioner di sejumlah lokasi rawan. Operasi menyasar kawasan Pos Pantau Ulu Jami Raya, Jalan RC Veteran, Jalan Swadharma Raya, hingga kawasan SPBU Rempoa. Operasi difokuskan untuk mencegah aksi begal, curat, curas, curanmor, balap liar, tawuran, premanisme, penyalahgunaan narkoba, serta kepemilikan senjata tajam dan senjata api tanpa izin. Petugas juga memberikan imbauan secara humanis kepada warga yang masih beraktivitas hingga larut malam. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan saat dilakukan pemeriksaan. Kendaraan tersebut selanjutnya diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur. Kapolsek Pesanggerahan menegaskan bahwa operasi rutin pada dini hari akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif menekan potensi kejahatan jalanan. Kehadiran personel Polri di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Tulung Polres Klaten, Polda Jawa Tengah memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada 286 siswa baru kelas 10 SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk membentengi pelajar dari pengaruh negatif sejak dini. Dalam penyuluhan tersebut, personel kepolisian memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online, termasuk dampak sosial, konsekuensi hukum, serta ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda Indonesia. Selain itu, para siswa juga diimbau untuk mematuhi peraturan sekolah, menaati norma masyarakat, serta terus semangat belajar agar mampu meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik. Melalui kolaborasi antara Polsek Tulung dan SMKN 1 Tulung, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, serta melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, berprestasi, dan bebas dari narkoba maupun judi online. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Banyumas menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini menjadi upaya memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda. Dalam sosialisasi tersebut, personil Satres Narkoba menjelaskan berbagai jenis narkotika, dampak penyalahgunaannya terhadap kesehatan, masa depan, serta konsekuensi hukum bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab. Para pelajar juga dibekali pengetahuan tentang cara mengenali, menolak, dan melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, Polresta Banyumas berharap para siswa memiliki kesadaran untuk menjauhi narkoba, menjadi generasi yang sehat dan berprestasi, serta ikut mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.